Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat Baik, pagi, Bu. Selamat Baik, pagi, Bu Bu. Guru. Ya, Ibu lihat Baik, semuanya Ibu. sehat. Ya, Ibu selalu mengingatkan tidak lupa untuk selalu jaga kesehatan karena pada saat ini cuaca yang berubah sehingga mengakibatkan kesehatan bisa terganggu. Nah, kemudian sebelum ada pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen terlebih dahulu kegiatan kalian. Yang pertama, Ibu absen Devi. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Krisna. Ya, kemudian Olive. Ya. Hadir, Ibu. Ya, terima kasih. Berarti semuanya hadir ya untuk memulai pada pembelajaran. Kita awali dengan berdoa. Ibu boleh meminta Ketua Kelas Sulhang memimpin doanya. Siap, Bu. Ya, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah selesai. Bu. Nah, untuk sekarang, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang menyajikan teks laporan percobaan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang materi laporan percobaan. Nah, bagian yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang yaitu tentang menyajikannya. Menyajikan teks laporan percobaan. Ini permasalahan yang akan kita selesaikan dalam pertemuan hari ini, yaitu tentang menyajikan teks laporan percobaan. Nah, kemudian ini kompetensi intinya yang harus kalian lakukan. Kemudian selanjutnya ini ada kompetensi dasarnya. Nah, ini untuk materi menyajikan itu Ibu ambil dari KD 4.2 yaitu tentang menyajikan tujuan, alat dan bahan, langkah dan hasil dalam laporan percobaan. Nah, kemudian ada indikator pencapaiannya yaitu yang harus dicapai oleh kalian ya, yaitu tentang membuat laporan bahan atau alat langkah dari sebuah percobaan. Kemudian tujuannya agar nanti kalian itu bisa yang pertama menyusun ragangan teks laporan percobaan, yang kedua menyusun teks laporan percobaan maupun itu berupa lisan ataupun tulisan. Nah, sebelumnya, yang akan kita bahas itu tentang menulisnya, menyusunnya dari sebuah percobaan. Nah, percobaan yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan percobaan, bukan? Ya. Nah, untuk percobaan sebelumnya, siapa yang ingat? Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita melakukan percobaan tentang apa? Saya, Iya, Bu. masih ingat? Iya, boleh. Balon mengembang tanpa ditiup, Bu. Ya, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan sebuah percobaan yaitu balon mengembang tanpa ditiup. Nah, itu menjadi permasalahan yang kita angkat ya, balon mengembang tanpa ditiup. Ya, bagaimana kemarin kita sudah melakukan percobaannya pada pertemuan sebelumnya, bagaimana caranya menyelesaikan masalah balon mengembang tanpa ditiup, dan kita juga sudah menemukan solusinya ya. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan. Kemudian, selanjutnya sebelum Ibu lebih jauh membahas tentang materi apa yang akan kita lakukan pada pertemuan ini, ada yang ingat pada percobaan kemarin apa saja yang kita lakukan? Kemudian ada apa saja sih pada percobaan yang kemarin kita lakukan? Ataukah kalau dalam percobaan itu ada alatkahnya atau bahan yang kita gunakan atau apa saja yang dilakukan dalam percobaan tersebut? Ada yang masih ingat? Coba, boleh? Bu. Ya, iya Epi silahkan. Ada alat bahan, Bu. Pakai cuka, baking soda, botol, warna makanan, balon,
corong, gunting, sama tali, Bu. Oh iya, bagus, hebat. Epi masih ingat. Selanjutnya, selain itu juga ada langkahnya ya. Kita kemarin melakukan percobaan dengan langkah-langkah. Ada prosedurnya. Siapa yang mau mengungkapkan? Yang masih ingat siapa? Ayo, silakan. Ya, Bu, Iya, silakan Risna. ada satu isi botol mineral bekas dengan air cuka hingga setengah tinggi botol. Masukkan pewarna makanan pada cuka. Masukkan 1 bungkus soda kue ke dalam balon dengan bantuan corong. Selanjutnya dengan tanda menjatuhkan soda kue ke botol. Pasang balon ke mulut botol. Masukkan baking soda yang di dalam balon ke botol dengan menggoyang-goyangkan balon. Segera setelah tercampur, gas akan muncul. Jika setelah mencapai ukuran yang diinginkan, maka ikat balon dan lepaskan dari mulut botol. Sudah, Bu, Wah, itu. ya hebat sekali Risna mengingatnya dengan sangat teliti dan sangat lengkap. Ya, kemudian, nah untuk itu karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan sebuah percobaan dan di tujuan pencapaian kita sekarang itu adalah menyusun ragangan dan menyusun teks laporan percobaan dari ragangan yang dibuat. Nah, karena kemarin kita sudah melakukan percobaan, tadi sudah diingatkan kembali tentang apa saja alat dan bahan, kemudian ada prosedurnya yang dilakukan. Nah, boleh nanti kita buat sekarang ya, kita buat kelompok. Ya, kita buat kelompok masing-masing. Dari kelompoknya ada kelompok pertama, ya masih pada kelompok pada percobaan sebelumnya. Masih ingat tidak? Ya, Ibu ingatkan kembali. Nah, kelompok pertama kemarin pada ketika kita melakukan percobaan yaitu ada Epi, Ria, dan Olpi. Kelompok 2-nya ada Puan, Sulhang, dan Mariani. Kelompok 3-nya Risna, kemudian Ita, dan juga Yeni. Ya, itu untuk kelompok kemarin juga di pertemuan kemarin ketika kita melakukan percobaan ya. Nah, untuk kelompok-kelompoknya ya sudah ingat dan duduk sesuai kelompok sudah? Ya. Sudah, Bu. Ya, ketika sudah ya duduk dengan rapi, kemudian di sini tugas untuk kalian. Nah, di sini sebelum ke apa namanya kita melakukan menulis, kita ingatkan kembali ke materi sebelumnya. Nah, untuk di ragangan ada apa saja sih di ragangan ya? Karena kita akan menulis ragangan. Di ragangan itu kita tidak lepas dari strukturnya. Di ragangan harus ada strukturnya. Struktur teks laporan percobaan yaitu ada tujuan percobaan, ada alat dan bahan, kemudian prosedur, yang keempat ada hasil percobaan, dan yang kelima ada simpulan. Nah, setelah kita buat ragangan yang berisi struktur teks laporan percobaan tersebut, nah kemudian ada juga kaidah kebahasaannya yang harus diperhatikan dalam penulisan ya. Nah, ini diantaranya ada yang pertama terdapat penggunaan istilah ilmiah, yang kedua terdapat penggunaan kata-kata menunjukkan urutan atau langkah, yang ketiga banyak menggunakan kalimat perintah, yang keempat bahasa yang digunakan formal, dan yang kelima adanya penggunaan gambar-gambar grafis. Nah, ini. Nah, langkahnya setelah kalian membuat ragangan yang tadi berisi tentang struktur, nanti kalian itu membuat langkah, membuat teksnya, menyusun teks laporan percobaannya dari ragangan yang telah dibuat, dan ragangan itu yang telah diambil dari percobaan pertemuan sebelumnya yang pernah kita lakukan ya. Yang pertama ada membuat judul, kemudian yang kedua menyusun kalimat pembuka, yang ketiga menyusun isi laporan, yang keempat menyusun kalimat penutup, kelima merangkai dan meninjau kembali, yang keenam menyunting. Nah, ini kegiatan yang akan kalian lakukan dalam kegiatan yang pertama tadi, membuat ragangan, teks laporan percobaan, dan menyusun teks laporan percobaannya sesuai tadi pembelajaran atau tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian yang harus dicapai oleh peserta didik oleh kalian ya. Selanjutnya, setelah pembagian kelompok, silahkan ya, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD bukan? Ya.
Setelah memakai Udah, Bu LPPD, Guru. silakan didiskusikan bagaimana atau apa saja yang harus ada di ragangan dari percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Boleh setiap kelompok kita diskusikan, saling mengingatkan apa saja yang telah dilakukan, yang pernah dan telah dilakukan pada percobaan sebelumnya, yaitu pada percobaan balon mengembang tanpa ditiup. Ya, ada apa saja alat dan bahannya, kemudian bagaimana prosedurnya, ditulis di ragangannya ya. Tulis di ragangannya. Ya, meliputi tujuan percobaannya apa saja? Tujuan percobaan dari balon mengembang tanpa ditiup, alat dan bahan dari percobaan, ya, balon mengembang tanpa ditiup, kemudian prosedurnya ada apa saja pada percobaan yang telah dilakukan, yaitu balon mengembang tanpa ditiup, kemudian hasil percobaannya apa dari balon mengembang tanpa ditiup, kemudian kesimpulannya. Nah, itu diisikan di ragangan ya. Silahkan kerjakan. Kemudian setelah buat ragangannya susun. Susun dalam bentuk paragraf. Silahkan. Ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Paham, Bu. Ya, sudah paham, boleh Ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Setelah nanti selesai mengerjakan, boleh Ibu minta presentasi setiap kelompoknya. Nanti saling komentari ya. Siap. Ibu mau bertanya. Iya, Pak Epi. Masih bingung nih Bu, gimana ya langkah awalnya kalau kita membuat ragangan teks laporan? Ya, langkah awalnya tadi Ibu juga sudah paparkan ya. Ingat ke strukturnya, apa saja sih yang ada di struktur? Kan tadi ada tujuan percobaan, alat dan bahan, prosedur, hasil percobaan, dan simpulan. Nah, diskusikan bersama kelompok ya, kemarin dari hasil percobaan yang telah dilakukan, tentang percobaan balon mengembang tanpa ditiup. Nah, ingat kembali, bersama-sama diskusikan, apa saja sih tujuan percobaannya, diskusikan bersama ya. Alat dan bahan jelas. Tadi juga Risna sudah mengingatkan alat dan bahannya apa saja. Tadi prosedurnya ya Epi sudah ingatkan kembali. Nah, diingatkan, dituliskan ya. Seperti itu. Jadi ingat kembali ke strukturnya. Ini tidak lepas dari struktur untuk di ragangannya. Untuk nanti ke langkah menulisnya ya Epi. Iya Ibu, makasih. Sama-sama Epi. Ya. Sudah ya? Sudah selesai untuk kelompok 1, 2, dan 3? Sudah, Bu. Ya, boleh. Kalau sudah selesai, boleh langsung presentasikan untuk kelompok pertama. Siapa yang mau perwakilan? Boleh Saya. oleh ya Ria. Ya. Boleh saya, Bu, atau saya nanti? Boleh, silahkan. Diwakili oleh Ria dari kelompok pertama. Ya. Oke, baik. Terima Iya. kasih, Ibu. Di Ya. sini eksperimen kimia sederhananya adalah balon mengembang tanpa ditiup. Siapa yang nggak suka balon? Anak-anak, terutama yang suka dengan balon. Hampir di semua pesta ulang tahun, syukuran, pentas seni, selalu ada balon. Selain membuat ruangan menjadi semarak, balon juga digunakan untuk berbagai permainan. Kalau dalam sebuah pesta yang membutuhkan banyak balon, kita bisa pegel. Kalau harus niup satu-satu, selain menggunakan alat peniup balon, ada cara lain nggak sih? Nah, ternyata balon bisa mengembang tanpa ditiup loh. Mari kita uji coba. Kita belajar sains sederhana. Oke, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih untuk pemaparannya di kelompok 1. Kita beri aplaus semuanya ya. Sudah luar biasa kelompok 1 bisa menampilkan dari presentasinya. Kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 juga sudah bisa mempresentasikan. Terima kasih. Dan kelompok 3 ya, boleh perwakilannya di kelompok 3, Risna ya. Oke, sudah. Terima kasih. Nah, untuk dari presentasi rekan-rekan tadi ada perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Boleh ada yang mau menanggapi? Silahkan. Bagaimana hasil penyampaian dari kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya? Boleh? Siapa yang mau mengomentari? Bu Guru. Ya, silakan Sulha. Tadi
pemaparan dari kelompok 1 sudah luar biasa bagusnya, Bu Guru. Ya, terima kasih. Sudah cukup? Iya. Pemaparan dari kelompok 1 luar biasa memang ya, dan Ibu sudah lihat dari beberapa kelompok yang sudah tampil, kelompok 1, 2, dan 3, ternyata ya yang paling tepat dan bagus untuk hasilnya itu dari kelompok 1, yaitu dari kelompok Epi, Ria, dan Olpi. Ya, kita kasih aplaus. Kemudian ya, setelah kalian tadi melihat bagaimana hasilnya, nah, tidak lupa Ibu akan untuk refleksi ya. Setelah kalian melakukannya, tadi sudah melakukan, ada tadi penampilan dari rekan, dari hasil kerjanya, kemudian ada komentar dari Sulha. Nah, Ibu akan meminta kalian mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu untuk salin link yang ada di LKPD, Ibu sudah menyimpan sebagian dari link yang untuk mengisi Google Formulir. Itu di bawah terakhir, boleh dilihat, itu boleh disalin. Kalau belum bisa terbuka, nanti Ibu dikirim linknya ke WhatsApp masing-masing, silahkan dibuka. Sudah ada di WhatsApp grup juga boleh dibuka. Sudah, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Nah, itu isi untuk refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ya, sudah. Itu hanya 9 nomor. Nah, kalian isi sesuai dengan apa yang kalian alami pada pembelajaran hari ini. Ya, kemudian sudah semuanya ya untuk mengerjakan refleksi, semuanya sudah terlihat oleh Ibu di Google Formulir, semuanya sudah mengisi kegiatan refleksinya. Kemudian setelah pertemuan hari ini, untuk materi tentang menulis atau menyusun teks laporan percobaan, Ibu kira sudah cukup dan kalian sudah menyampaikan hasilnya, hasil-hasil kalian sudah luar biasa, Ibu sudah nilai, dan semuanya luar biasa, sudah mengerjakan dengan baik. Nah, sebelum mengakhiri pada pembelajaran, alangkah baiknya kita menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran yang bisa kita ambil ataupun poin-poin penting yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini. Boleh siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Ibu belum mendengar suara Olpi dari tadi. Ya, ada Kak Olpi? Olpi. Iya, boleh Ibu meminta kesimpulan dari pertemuan hari ini, Olpi? Boleh dibacakan? Iya. Kesimpulan, Ibu. Iya, kesimpulan dari pertemuan hari ini apa saja poin-poin pentingnya? Dia tidak tahu Bu, dia main Bu. Oh, boleh dibacakan oleh siapa? Mau Epi, Sulha? Siapa yang mau membacakan kesimpulan pertemuan hari ini? Poin-poin pentingnya? Saya, Bu. Iya, silahkan Sulha. Hari ini kita belajar struktur teks laporan percobaan, Ibu, di mana ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasilnya, kemudian kesimpulan. Tadi juga ada kaidah, Bu, kaidah kebahasaan. Kalau tidak salah, ada penggunaan istilah ilmiah, penggunaan kata-kata yang menunjukkan urutan dan langkah. Kemudian ada juga kalimat perintah, Ibu. Terakhir itu tadi langkah-langkah membuat teks laporan. Ada apa ya? Judul, menyusun judul, menyusun kalimat pembuka, menyusun isi laporan. Apa lagi ya? Saya Bu.
Boleh. Silakan. Ya, waktunya selesai, Bu. Ya, Menulis Iya. ragangan, Bu, berdasarkan struktur. iya. Ya. Ya, terima kasih untuk Sulhang Mariani yang sudah memberikan kesimpulannya tentang pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum Ibu tutup juga, Ibu lupa. Nah, untuk minggu depan, jangan lupa ya menghafal. Kita akan ulangan bab 1 tentang tes laporan percobaan. Biar Ibu mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi dari bab 1. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat berjumpa di pertemuan yang akan datang. Selalu jaga kesehatan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Oke, baik. Terima